ini kita melewati jalur Palwalulas, ini dulu dipasang Buto Ijo itu tadi rumahnya, yang masangi Buto Ijo. Ini saya bukan memfitnah ya, karena saya berkali-kali benturan sama Buto Ijo yang dipasang di sini. Waktu itu, nah di antara Pranoto Mongso itu menjadi patokan untuk para petani apa yang harus ditanam. Sekarang misalnya kita sedang memasuki mongso katelu atau ketiga. Kalau kita menanam cabai, berbagai macam cabai, terutama cabai keriting, cabai besar, cabai merah, itu pasti hasilnya jelek, sangat buruk. Karena apa? Tapi sejak kejadian ini, saya malah langsung bisa berenang. Pagi saya hampir mati, sorenya saya mandi lagi di sungai. Jadi saya waktu sekecil itu saya sudah memikirkan tentang hukum karma, hukum timbal balik, sopo nggawe nganggu, sopo nandur ngunduh, barang siapa menabur angin akan menuai badai. Dan pada waktu saya masih kecil itu ya sudah sering kali mikir, ini Pak Kiai penceramah itu ngomong sing mlebu swarga ki mung wong Islam. Padahal waktu kecil tuh saya ngelihat ada tetangga, ada yang agak jauh ya, itu agamanya Katolik, tapi orangnya sangat baik, sangat peduli dengan tetangga, dengan warga, suka menolong. Saya mikir, wah itu orang yang baik sekali apa terus nanti masuk neraka gara-gara salah mengucap namanya Allah. Kok fragile banget ini agama ya, kok ringkih banget itu. Dan saya ketika makin besar, makin dewasa, masuk kelas 1 SD, saya mulai berpikir, mosok hanya gara-gara salah menyebut Allah pakai huruf A dan O, Allah dan Allah, itu udah membuat beda identitas keumatan, identitas agama, dan efeknya atau resikonya itu mlebu neraka. Itu kan ini kok picik banget loh, saya bilang. Saya dalam hati ya waktu masih kecil tuh udah mikir seperti itu. Nah pas hanyut itu ada ujung pohon waru. Pohon waru itu pohon yang sering dipakai rumah tinggal genderuwo. Genderuwo itu seneng main atau tinggal di pohon waru selain di pohon sirsat ya. Kalau pohon sirsat itu memang paling seneng. Jadi kalau panjenengan punya pohon sirsat apalagi udah agak besar setinggi 2 meter, 3 meter, biasanya itu udah ada genderuwonya. Wah ini ya, saya lanjutkan cerita waktu saya masih kecil ya. Waktu itu belum sekolah. Saya tuh inget, saya tuh umur 2 tahun waktu saya ditimbang pakai timbangan besi warna biru, terus ditidurkan, keras dingin besinya. Itu kan umur 2 tahun, saya inget kok kejadian-kejadian waktu saya masih umur 2 tahun itu saya inget. Banyak yang masih saya inget. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Salam Rahayu. Semoga kita semua tansah pinaringan sih piloso saking ngersani Gusti Kang Maha Agung, sehat seger waras, lancar rezekinya, dan selalu beruntung dalam situasi dan kondisi seburuk apapun. Maaf ini saya sambil nyetir, tetapi saya tetap memperhatikan jalan. Saya tidak melihat kamera, artinya saya tidak interaktif, komunikatif dengan pemirsa secara langsung, menatap para pemirsa, tapi kami akan sampaikan saja. Semoga ini bisa menambah referensi, manfaat untuk kita semua, untuk panjenengan semua yang konsen belajar tentang spiritual Jawa atau kejawen.
Ini saya kecepatannya nggak ngebut ya, ini 60 km per, oh maaf, 70 km per jam. Jadi kalau mobil besar gitu kenceng nggak begitu terasa ya. Jadi mesti kita harus waspada karena perasaannya masih agak pelan, tetapi ini udah 75 km per jam. Ini ada lampu merah, kita stop dulu. Ini daerah Kulon Progo. Daerah Kulon Progo itu jalannya lebar-lebar, halus, dan ciri khas lebar itu bukan karena semenjak ada bandara, tapi memang dari dulu itu sudah lumayan lebar, tetapi karena ada bandara, maka yang sudah lebar diperlebar lagi, bahkan menjadi 4 lajur. Kalau dulu ya tetap 4 lajur, tapi 4 lajur yang agak sempit. Sekarang banyak yang bisa 4 lajur, walaupun ada sebagian yang 4 lajur tapi yang 2 lajur lagi untuk sepeda motor kanan kiri ya. Ini saya di daerah Temon, sebelah bandara. Ini kalau ke kanan Pantai Glagah. Ini dulu tempat saya bermain waktu kecil ya, sedulur-sedulur. Saya tuh waktu kecil suka berenang di laut, jadi sejak kecil karena saya hidupnya waktu kecil tuh ya pas-pasan lah wong cilik banget ya. Cilik dalam arti ekonominya itu ya kawula alit. Saya tuh dulu waktu kecil termasuk kawula alit, orang tua guru. Satu guru agama, yang satu guru umum, guru SD semua. Dan saya pernah tinggal di pinggir Kali Progo waktu kecil. Jadi kebiasaan saya setiap hari ya pasti bermain di Sungai Progo. Maka untuk berhubungan dengan air saya ya sudah nggak begitu asing karena memang dari kecil saya sudah akrab dengan air. Dan Anda tahu sendiri kan, Sungai Progo itu sungai yang terlebar di Pulau Jawa, sungai yang terlebar dan mungkin terpanjang kedua setelah Bengawan Solo. Jadi termasuk istimewa ini Sungai Progo. Bahkan di dekat rumah saya dulu, Sungai Progo itu lebarnya 1 kilo lebih, bahkan sekitar 1,5 kilo. Terbukti ya jembatan Sungai Progo aja sekarang yang sudah jadi, yang sudah lama ada, itu panjang jembatan dan bahunya serta ujungnya itu ada 1.100 meter. Sedangkan jembatan yang baru sekarang sedang dibangun, yang ditargetkan sudah bisa dilewati akhir tahun 2024 ini, lebih panjang lagi, sampai 1,5 kilo itu panjang. Keseluruhan bahkan mungkin lebih kalau ditambah dengan sambungan yang ke daratan itu, karena cukup panjang ya. Ya artinya walaupun sudah ada di daratan, tetapi di bawahnya itu daratannya masih setinggi sungai, jadi tetap dibuat tiang pancang sehingga sampai ke daratan yang memang benar-benar daratan, bukan delta. Jadi yang dataran yang rendah itu tadi awalnya delta, maka sekarang disambung langsung jembatannya ke daratan yang aslinya. Pada waktu saya masih kecil, saya renang di sungai itu biasa. Dari saya mulai belum bisa berenang sampai sudah bisa berenang ya, kita memang tempat bermainnya di sungai. Dan beberapa kali saya hampir tenggelam, hampir mengalami kecelakaan air itu ya beberapa kali. Hal yang paling membuat saya terkesan dan teringat karena waktu itu saya pernah mengalami perjuangan hidup mati. Ketika saya pagi-pagi sekitar jam 7 itu saya sudah bermain di sungai. Karena apa ya, saya itu mencari yuyu ya. Yuyu itu kalau bahasa Sundanya itu keyep. Jadi seperti kepiting tapi air tawar. Kalau kepiting kan seringnya di air payau ya. Kalau ini memang di air tawar dan ukurannya kecil-kecil seperti baby crab gitu. Tapi enak. Kalau yang kecil-kecil dibuat pelas, botok itu enak banget. Kalau yang agak besar juga enak digoreng dan itu jauh lebih gurih, kalau menurut saya lebih gurih dibanding kepiting.
Nah, saya itu dulu waktu kecil ya sering mencari yuyu, dan yuyu itu cara kita menangkapnya unik ya, pakai posongan namanya, pakai pancing contong. Pancing contong itu seperti apa ya? Kerucut bentuknya, tapi runcingnya di bawah. Kita pasang pancing contong itu, kerucutnya di bawah. Terus di dalam contongnya itu kita masukin daging bekicot ya. Daging bekicot kita masukkan, kita pasang pakai seperti tusuk sate yang dari bambu, kemudian daging bekicotnya kita tancepin di situ. Nah, itu paling disukai oleh para yuyu itu, bahkan termasuk udang. Itu nanti di contong, pancing contongnya itu ditenggelamkan. Nah, supaya bisa tenggelam dan tidak hanyut, jadi di bawah kerucutnya itu, di ujung kerucut bawah itu kita banduli pakai batu. Di banduli itu ya diisi pemberat. Nah, diisi pakai batu, nanti pancing contongnya itu akan tenggelam. Biasanya kita diamkan saja antara 1 jam, 2 jam. Itu nanti kalau diangkat, kalau pas yuyunya banyak, kita bisa ngangkat, sekali ngangkat itu bisa dapat 10, 5, 8 ya, sebanyak itu. Dan biasanya kalau kita mencari yuyu, kita harus melihat musim. Kalau musim keempat, kelima itu ya yuyunya kecil-kecil, masih kecil-kecil. Kalau musim ke 11, 12 susah nyari yuyu. Apalagi musim ketiga, atau yang ketiga itu maksudnya ya ketiga bukan ketiga dalam arti kemarau. Kenapa? Ya yuyunya masih bertelur, dan yang paling besar yuyu yang ukurannya paling besar-besar, rata-rata kita mendapatkan yuyu yang besar kalau kita mencari yuyu pada mangsa kepitu. Mangsa kepitu itu biasanya terjadi di musim hujan, ada banyak halilintar, bledek. Jadi kita bisa mencari yuyu yang besar-besar itu terutama di musim kepitu. Kalau orang Jawa bilang yuyu kepi itu ya. Jadi kalau orang Jawa, terutama di Jogja, menyebut yuyu itu ya yuyu kepi, karena kepi itu maksudnya akan berlimpah dan ukurannya besar-besar pada saat mangsa kepitu. Nah, jadi itulah kenapa pranoto mangsa di Jawa itu sangat dipakai oleh orang-orang ya tidak zaman dulu, tapi masih 20 tahun yang lalu orang masih getol pakai sistem pranoto mangsa. Kalau orang sekarang mungkin nggak pernah pakai karena mengandalkan gadget, mengandalkan teknologi kekinian. Tetapi kalau menurut penilaian saya, walaupun pakai gadget, teknologi yang modern, yang terupdate saat ini, tetapi pranoto mangsa itu tidak tercover oleh sains dan teknologi itu. Orang zaman dulu, leluhur zaman dulu, jika mau berlayar, mau melaut, itu kan yang dilihat apa? Bahasa alam. Bahasa alam itu bisa dari rasi bintang, arah angin, itu semua tergantung oleh pranoto mangsa. Itu dalam satu wilayah besar itu ada pranoto mangsa yang hampir sama. Nanti kalau melewati daerah 4 musim, ya tentu para leluhur kita belajar hal yang baru, tetapi paling tidak lebih akrab dan familiar dengan karakter alam di mana tempat menjadi tempat tinggal. Tidak seperti generasi sekarang yang sebenarnya terasing dengan karakter alam sekitarnya. Seperti seolah-olah tidak mengenal, tidak tahu seperti apa karakter alam dan bagaimana harus bersikap. Ini saya ngomong ada buktinya, saya bisa membuktikan. Walaupun melalui penjelasan saya, melalui logika atau keterangan, tetapi bagi panjenengan yang akal sehatnya tetap jalan, pasti akan paham dan menerima. Sekarang begini ya, sebentar sambil minum dulu. Sekarang begini, ada petani yang seringkali tanamannya diserang hama. Kalau saya lihat, ada beberapa kasus itu karena apa? Karena menanam palawija atau apa yang ditanam itu tidak sesuai dengan mangsa. Mangsa tahu nggak, ini kebagi sedulur-sedulur yang belum paham apa toh itu mangsa ya. Mangsa itu kan bahasa Indonesia waktu atau masa.
bulan Jawa. Jadi bulan Jawa itu hitungannya bukan 30 hari. Ada yang 20 hari, ada yang 30, ada yang 35, 40 hari. Nah, itu namanya Pranoto Mongso siklusnya. Kaso itu ke-1, Karo, Katelu, Kapat, Kalimo, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasongo yang ditandai banyak bledek, Kasadoso, K11. Jadi ada 12 Pranoto Mongso. Nah, di antara Pranoto Mongso itu menjadi patokan untuk para petani apa yang harus ditanam. Sekarang misalnya kita sedang memasuki Mongso Katelu atau ketiga. Kalau kita menanam cabai, berbagai macam cabai, terutama cabai keriting, cabai besar, cabai merah, itu pasti hasilnya jelek, sangat buruk. Karena apa? Cabai kalau ditanam di Mongso Ketelu itu akan terkena angin hawa yang bertiup di Mongso Katelu yang masih kering, itu daun cabai nggak kuat. Akibatnya apa? Daun cabainya akan menjadi keriting. Nah, kalau daun cabainya menjadi keriting, ya udah, nanti hasilnya juga nggak bagus karena daun itu kan sebagai dapur pacu atau rumah produksi untuk memproduksi buah, memproduksi batang, memproduksi akar. Itu kan daun itu yang menjadi dapur pengolah. Kalau dapur pengolahnya nggak maksimal, ya nanti semuanya jadi nggak maksimal. Akarnya nggak maksimal, batangnya nggak maksimal, buahnya apalagi. Itu akibat pertama. Akibat kedua, Mongso Katelu itu ternyata banyak hama, ya khususnya untuk tanaman cabai. Jadi tanaman cabai itu akan sangat rentan terhadap hama seperti ulet, terus ulat yang ada di dalam cabai, ada ulat bulu, bahkan ada jamur fungi. Nah, itu yang menjadi titik lemah menanam cabai kalau ditanam di Mongso Katelu. Makanya ketika petani gagal paham terhadap ilmu Pranoto Mongso dan tetap nekat menanam cabai di Mongso Katelu untuk mempertahankan kualitas dan hasil yang diharapkan, ya terpaksa jor-joran pupuk, memberi pupuk yang banyak, kemudian harus melawan hama, makanya harus banyak menggunakan pestisida. Itu yang kemudian membuat kerugian. Jadi petani akhirnya ya rugi karena banyak pengeluaran untuk berjuang terhadap cuaca dan juga untuk melawan hama. Tapi kalau tidak ditanam di Mongso Katelu, misalnya ditanam di Mongso Kalimo, Kanem, nah hasilnya itu akan tumbuh subur, sedikit atau minim hama, daunnya juga tidak keriting. Dan di situ kelembabannya pas. Mongso kelimo, keenam itu untuk tanaman cabai-cabian itu hawanya, kelembabannya itu pas banget, tidak kering, makanya daunnya mulus, tidak keriting. Nah, ini kita melewati jalur Palwalulas, ini dulu dipasang buto ijo itu tadi rumahnya, yang masangi buto ijo. Ini saya bukan memfitnah ya, karena saya berkali-kali benturan sama buto ijo yang dipasang di sini. Waktu itu saya kerjain, ya kita hantem lah. Dan kalau sudah kamanungsan atau ketahuan manusia itu kan badar, ilmunya buto ijonya jadi putus perjanjian atau sudah nggak mau menjalankan mekanisme pesugihan lagi. Fungsi pesugihan sudah nggak bisa lagi kalau sudah ada orang yang melihat buto ijonya. Maka habis itu terus nyungsep. Nggak lama kemudian, mungkin 2 tahun lagi, bangkit lagi ya. Mungkin dia nganyarke buto ijo lagi. Dan saya lewat di sini ketahuan lagi, kita hantam, kita pukul, bubar, mereka nyungsep lagi. Tapi ya seperti itulah. Dan sekarang kondisinya ya agak suram, mungkin sudah nggak nyari lagi ya. Karena dulu itu waktu masih aktif pesugihan buto ijo itu ditebar di sepanjang jalan ini mungkin ada 5 titik. Dan disitulah rawan banget kecelakaan maut. Setahun itu bisa 8 kali, bisa ya minimal 5 kali lah. Jadi kan
hampir 2 bulan sekali, bahkan lebih 1,5 bulan sekali kejadian. Nah ini saran saya untuk panjenengan yang tidak bisa melawan buta ijo, karena buta ijo itu seringkali ya dilawan dengan doa-doa yang diucapkan lewat mulut saja. Mereka nggak takut, cuek aja, nggak ngefek. Ya memang harus diantem dengan energi kita, dengan vibrasi, kekuatan vibrasi kita, dengan kesaktian, dengan ilmu-ilmu atau dengan mantra, itu malah efektif. Nah kita kembali ke, jadi panjenengan yang nggak bisa melawan buta ijo, saya sarankan di dalam dashboard mobil ditaruh delingo bengle. Kalau sepeda motor masukkan ke dalam jok, di bawah jok. Delingo dan bengle yang disambung pakai tusuk gigi atau pakai peniti atau pakai benang, pokoknya 2 bahan itu dipotong menjadi 2 iris cukup. Delingo 1 iris, bengle 1 iris, terus dijadikan 1. Udah itu panjenengan ndak usah kumat kamit berdoa apapun, itu udah auto imun terhadap gangguan buta ijo. Dan buta ijo itu nggak bisa dianggap remeh ya, itu pesugihan kelas tinggi, karena kurbannya yang diminta itu nyawa manusia. Kita lanjutkan soal yuyu kepi. Waduh, agak lupa tadi. Yuyu kepi itu apa tadi? Di mana ya sampai? Wah, ini ya, saya lanjutkan cerita waktu saya masih kecil ya. Waktu itu belum sekolah. Saya tuh inget, saya tuh umur 2 tahun waktu saya ditimbang pakai timbangan besi warna biru, terus ditidurkan, keras dingin besinya. Itu kan umur 2 tahun, saya inget kok. Kejadian-kejadian waktu saya masih umur 2 tahun itu saya inget. Banyak yang masih saya inget. Saya juga pernah diajak ikut ke pengajian ya, oleh ibu saya. Saya kan kumpulan, kalau orang desa itu bilangnya kumpulan, ada orang banyak kumpulan. Kalau sekarang kan pengajian atau apa itu istilahnya, itu bukan pengajian lagi ya Pak ya. Ya udahlah, pokoknya saya diajak kumpulan, terus ngrungokke wong dongeng ya. Kalau wong dongeng kan isinya mitologi. Tapi kita waktu kecil ya kita nggak mendengarkan seperti itu. Saya malah memperhatikan orang-orang yang ngumpul di situ mendengarkan pengajian itu. Nah kebetulan di dekat saya ada anak kecil, ya mungkin sedikit di bawah saya, tetapi ya masih lebih kecil, kayaknya anaknya baru bisa jalan lah. Mungkin kalau saya sekarang menaksir itu ya kira-kira anak kecil itu umurnya 1,5 tahun. Itu rewel, ai itu kan berbeki kuping ya, itu kan terganggu, nggak nyaman. Nah karena ai kayak gitu, nah, malah saya kerjain ya, yang namanya anak kecil ya, bukannya ngeneng-nengi, malah saya kerjain. Jadi si anak kecil itu saya iming-imingi permen. Saya buka saku, saya keluarkan permen. Waktu saya kecil itu ada permen tape yang kecil-kecil kerucut segitiga, dibungkus kertas. Nah itu ya paling besarnya cuma segini, nggak ada lah, kecil lah. Itu saya buka, saya makan. Saya setiap kali memasukkan permen tape, pasti sambil ngeliatin si anak kecil itu, biar ngeliat, biar kepengen. Habisnya sih bikin kesel, nangis, rewel aja. Mbok udah tidur aja, atau mentil mbokmu kan gitu. Kok malah ae terus. Bentar ya, saya nyalip truk dulu. Ini di jembatan Progo ini, ya sedulur-sedulur. Ini jembatan Progo luas. Ini yang saya sebut, yang saya bilang tadi, jembatan ini panjangnya 1,1 atau 1.100 meter, include dengan sambungan ke daratan. Ibaratnya ya kalau kanan kiri kan bahu jalan. Kali ini apa ya? Bukan bahu, apa ya? Ya pokoknya dua ujung itu kan ada. Nah ini jembatan habis, terus kanan kiri masih ada pagar besi, ini kan masih masuk dalam konstruksi jembatan. Nah ini namanya ini serandaan.
depan di situ, kanan jalan masuk di situ tempat Soimah dulu. Sebelum sekarang pindah di Jalan Imogiri Barat. Nah, anak kecil itu ya saya iming-imingi makin nangis. Makin nangis, akhirnya apa? Karena rewel, ibunya akhirnya ngajak pulang. Bolos ibaratnya gitu. Jadi belum selesai kumpulan, ibunya wis pulang. Nah, ternyata karma instan gitu. Karena saya tadi ngiming-imingi, anaknya rewel, makin rewel, malah ibunya ngajak pulang. Padahal dari awal saya sudah nggak betah sebenarnya. Saya udah pengen ngajak ibu saya tuh pulang, tapi kok nggak berani gitu. Nah, begitu si ibunya itu pulang, anak kecil yang rewel diajak pulang, wah saya gantian kepengen, waduh. Ya inilah karma instan. Saya habis ngiming-imingi anak kecil permen tape. Habis itu saya diming-imingi, dia pulang nyaman kan, berarti pulang ke rumah bisa. Nah, saya mesti harus menyelesaikan acara ini, ikut orang tua untuk mengikuti kumpulan itu. Nah, itu loh. Jadi saya waktu sekecil itu saya sudah memikirkan tentang hukum karma, hukum timbal balik, sopo nggawe nganggu, sopo nandur ngunduh, barang siapa menabur angin akan menuai badai. Dan pada waktu saya masih kecil itu ya sudah sering kali mikir, ini Pak Kiai penceramah itu ngomong sing mlebu swarga ki mung wong Islam. Padahal waktu kecil tuh saya ngelihat ada tetangga, ada yang agak jauh ya, itu agamanya Katolik, tapi orangnya sangat baik, sangat peduli dengan tetangga, dengan warga, suka menolong. Saya mikir, wah itu orang yang baik sekali apa terus nanti masuk neraka gara-gara salah mengucap namanya Allah. Kok fragile banget ini agama ya, kok ringkih banget itu. Dan saya ketika makin besar, makin dewasa, masuk kelas 1 SD, saya mulai berpikir, mosok hanya gara-gara salah menyebut Allah pakai huruf A dan O, Allah dan Allah, itu udah membuat beda identitas keumatan, identitas agama, dan efeknya atau resikonya itu mlebu neraka. Itu kan ini kok picik banget loh, saya bilang. Saya dalam hati ya waktu masih kecil tuh udah mikir seperti itu. Udah ini nggak usah ngomong ini lagi ya. Nanti ada yang panas, ada yang ngamuk-ngamuk, nanti malah makin depresi. Kasihan dia. Jadi gini, saya waktu masih kecil itu ya, kan mancing pocong mencari yuyu, keyep. Ya saya dapat. Saya masukkan ke wadah, itu ada wadah khusus yang tertutup kayak ember kecil gitu ya, sedulur-sedulur. Terus ditutup, kasih air sedikit biar nggak mati, nanti nggak seger. Nah, ketika saya sudah 3 kali ngangkat pancing contong, ya kira-kira 1 jam lah. Setiap ngangkat itu ada dapat 4, dapat 7, ada dapat 6, ya lumayan lah. Nah, waktu saya ngangkat, saya terpleset. Saya kejelungup ke air, padahal waktu itu Sungai Progo sedang mulai banjir. Saya tahu kapan air mulai banjir, kapan surut. Itu saya tahu, bisa melihat karakter sungai itu seperti apa kalau mau banjir atau mau surut, saya udah hafal betul. Sejak kecil udah niteni seperti itu. Waktu itu memang sudah mulai banjir dan airnya tenang, justru bagian yang tenang itu dalam. Karena 3 hari sebelumnya pun saya melihat ada tetangga orang dewasa itu njajaki kedalaman di situ. Jajaki itu mengukur kedalaman pakai genter, pakai bambu yang panjang. Itu dalamnya ada sekitar 6 meter ya. Nah, kita kasih jalan dulu nih mobil pickup. Jadi tempat saya mancing contong dalamnya 6 meter. Nah, kalau panjenengan mungkin tidak membayangkan ya, karena saya tadi belum cerita posisi saya mancing contong itu di mana. Jadi saya mancing contong itu di tengah sungai, ibaratnya begitu. Kali Progo itu kan dipasang krep. Krep itu seperti pemecah ombak ya, yang panjangnya sekitar 30 meter.
lebarnya ada 2 meter, bantalan pondasi itu ya bisa 15 meter, tetapi kan kayak bersusun itu makin ke atas makin sempit. Nah di situ batu-batu putih yang dimasukkan ke dalam bronjong atau seperti keranjang yang dari besi, itu fungsinya untuk tanggul atau untuk menahan air sungai supaya tidak membuat abrasi daratan. Ntar saya nyalip truk dulu, jalurnya agak padat. Ya, kita lanjut. Nah, di situ saya mancing condongnya tuh di ujung krep itu. Jadi kan seperti berada di tengah sungai. Dan saya masukkan pancing condong ya di pinggir krep itu. Di situ banyak tempat sembunyi yuyu karena kan tatanan batu putih itu kan banyak celah. Jadi di situ malah untuk seperti peternakan yuyu. Di situ saya kecebur, biur. Wah, ini ngeri. Dan waktu itu saya belum bisa berenang. Saya agak hanyut dan saya dengan sekuat tenaga untuk survival, untuk mengapungkan atau membuat tubuh saya itu tetap posisi bisa ngapung dan mulut tidak minum air, hidung masih bisa bernapas. Saya agak hanyut. Nah pas hanyut itu ada ujung pohon waru. Pohon waru itu pohon yang sering dipakai rumah tinggal genderuwo. Genderuwo itu seneng main atau tinggal di pohon waru selain di pohon sirsat ya. Kalau pohon sirsat itu memang paling seneng. Jadi kalau panjenengan punya pohon sirsat apalagi udah agak besar setinggi 2 meter, 3 meter, biasanya itu udah ada genderuwonya. Itu pohon waru itu ada ujung dahan atau ranting yang menjulur ke arah sungai. Jadi pohon warunya besar dan doyong ke sungai. Jadi doyong ke atas permukaan di tepi sungai itu. Waru doyong. Itulah yang menyelamatkan nyawa saya. Karena apa? Ya, ketika saya hanyut, untung saya melihat ada ujung ranting pohon waru. Jadi saya bisa nyaut. Begitu kesaut gitu, saya saut pakai tangan, bisa saya pegang, udah saya bertahan di situ, bertahan. Nah, saya agak cemasnya, ini kan dari tepi sungai atau tepi krep bronjong itu masih sekitar 2 meter, jadi ujung pohon waru itu tidak mepet ya, tapi masih agak di tengah jalan. Ntar ini ada konvoi. Ya, truknya disalip kanan kiri. Dari kanan saya salip, dari kiri disalip truk. Dari situlah saya kemudian nyoba mengayunkan tubuh supaya bergoyang. Ternyata lumayan bisa. Nah, pas udah lumayan bergoyang gitu, saya akhirnya nekat karena saya sudah pegel. Mana nggak ada orang yang bisa nolong kan. Masih pagi sekitar jam 7 lah itu. Jam 7:30 masih pagi. Nah, setelah saya nekat untuk melepas ujung ranting pohon waru itu ya ibaratnya ya inilah perjuangan hidup mati. Daripada saya lemes, nggak bisa bertahan dan akhirnya malah tenggelam, udah kehabisan tenaga, saya ngambil keputusan cepat. Udah, daripada nanti tenaga saya habis malah nggak ada harapan untuk menyelamatkan diri. Makanya saya langsung nekat saja sekuat tenaga. Saya berenang walaupun tidak bisa berenang, waktu itu belum bisa. Saya nekat, jadi saya tidak melihat kemana-mana, saya kepalanya itu menghadap ke bawah, mata tidak melihat, jadi kepala ini agak semi tenggelam. Waktu saya melepas ranting itu kemudian nyebur ke air, kepala agak di bawah, masuk ke air, jadi harus nahan napas. Nah di situ saya merasakan tubuh saya ini malah bisa seperti terapung. Karena mungkin yang membuat berat, badan kita berat dan tenggelam itu karena kan kepala ini kan berat sebenarnya. Nah belok kiri aja ini saya sampai Jodok Bantul, ini
Ini kalau belok, kalau lurus Palbapang, kalau ke kiri kita lewat ini ya, Pajangan. Bukan Pajangan ini. Pokoknya kita lewat pabrik Kotang. Kotang itu BH. BH itu Riau. Nah, ketika saya nekat nyebur, ya saya baru sadar ternyata ketika kepala saya tenggelam, badan bisa agak ngapung, dan tangan saya itu pokoknya saya tirukan orang berenang walaupun saya tidak bisa. Tapi dari situ saya merasakan, loh kok saya bisa berenang gitu. Akhirnya ujung tangan saya nyentuh krep, kawat, dan batu itu langsung saya bisa pegangan. Selamat, nggak jadi mati ya. Jadi beberapa kali ya dulu ya, pernah yang sampai minum air banyak, tenggelam ya kira-kira udah tenggelam 15 meter, 20 meter, tapi terus kena bagian sungai yang dangkal, jadi udah bisa menyelamatkan diri lagi, udah nggak tenggelam kan. Itu pernah. Tapi sejak kejadian ini, saya malah langsung bisa berenang. Pagi saya hampir mati, sorenya saya mandi lagi di sungai karena penasaran. Loh, tadi kan saya itu kayak bisa berenang dengan cara seperti itu. Akhirnya apa? Saya nyebur mandi di sungai, tapi ya nggak cari yang dalam, yang seleher lah. Dan saya praktekkan gaya seperti itu, ternyata memang bisa. Itulah dasar dari renang gaya bebas ternyata. Jadi renang gaya bebas itu adalah gerakan alami, gerakan natural ketika seseorang itu mengalami tenggelam. Itu gerakan naturalnya seperti itu. Gerakan gaya bebas itu kan gerakan natural, tetapi selain ingin mengambang juga ingin bergerak ke arah tujuan untuk menyelamatkan diri. Jadi gerakannya ya gaya bebas. Sedangkan kalau renang untuk menyelamatkan diri atau untuk mengambang saja, mengapungkan badannya supaya tidak tenggelam, itu namanya enggak. Jadi enggak itu kita badannya ngapung, diam di tempat, hanya gerak-gerak sedikit tapi bisa ngapung. Dan saya pun sejak saat itu akhirnya belajar autodidak, belajar sendiri, renang, enggak. Jadi akhirnya saya bisa, tidak hanya bisa renang, ya bisa enggak juga. Jadi enggak itu kita seperti orang tidur di atas permukaan air. Wajah kita itu di permukaan air. Jadi kita bisa bernapas dengan bebas. Sedangkan leher ke bawah sampai kaki itu ada di bawah air. Dan posisinya tadinya kan vertikal dengan gerakan-gerakan gitu. Tapi lama-lama setelah saya sering belajar enggak, dan kemudian apalagi setelah belajar tenaga dalam, ternyata saya bisa seperti meringankan tubuh. Ketika saya enggak, dulu posisi badan masih vertikal awal-awalnya. Lama-lama setelah saya belajar tenaga dalam, saya bisa enggak dengan posisi yang seperti ini, orang rebahan di atas air atau baringan, walaupun bagian kepala tentunya tetap lebih tinggi dari kaki. Nggak mungkin kaki sama dengan kepala, itu nggak mungkin. Karena hukum balancingnya itu kan seperti neraca itu kan. Ya itulah dulur-dulur, ini daripada tadi saya bengong, ya sudah saya cerita aja tentang saya waktu kecil, pengalamannya seperti apa. Ya saya seperti umumnya anak-anak di Indonesia, hidup nong desa, pernah juga beberapa tahun hidup di kota. Ya bagi saya kota desa itu masing-masing punya kenyamanannya sendiri-sendiri. Masing-masing menawarkan kenyamanan, kedamaian, ketentraman yang berbeda. Masing-masing juga ada kekurangannya yang membuat tidak nyaman. Jadi ya kita menghadapi atau menjalani semua itu, ngelakoni kehidupan ini ya fine-fine saja. Kita sedang di desa, sedang hidup di desa, kita nikmati apa yang ditawarkan oleh desa itu. Kita nikmati kenyamanan, kedamaian, ketentraman yang ditawarkan oleh desa. Ketika kita di kota, nggak usah kebanyakan ngeluh, ya macet, yang panas ya. Kita nikmati fasilitas yang bisa
kita rasakan, manfaat yang bisa kita dapatkan selama hidup di kota. Ya urip itu ya mudah, mau dibikin simpel apa mau dibikin rumit, tergantung masing-masing orang. Masalah bisa dibikin berat, bisa dibikin ringan. Bisa juga masalah yang ringan menjadi berat banget bagi orang-orang tertentu. Masalahnya ringan, dirasa berat, terus diceritakan ke banyak orang. Itu bisa seperti itu. Makanya ya ada ajaran Jawa ini, ojo gumunan, ojo kagetan. Semua kita lakoni dengan penuh kesadaran, dengan bekal ilmu, pengetahuan, dan pengalaman untuk menghadapi semua permasalahan kehidupan dan semua kenyamanan yang ditawarkan juga. Kita tidak perlu terlalu mengeksploitasi. Ya kita nek seneng ya ojo seneng banget, nek sedih, nek susah ya ojo susah banget. Ya wis gitu aja. Yang nglakoni gampang. Keadaan sulit cari makan, ya sudah kita nikmati. Banyak orang yang merasa sulit cari makan. Nah, ini tadi udah berapa lama nggak ada kan penumpang yang nyegat masuk. Ini kosong sampai belakang 15 kursi saya kosong dari tadi. Nggak narik penumpang satu pun. Ya, just kidding. Ya begitu ya, dulur-dulur. Ya saya ini seneng ngobrol-ngobrol ringan yang sekiranya ada pelajaran yang bisa dipetik dari semua ini. Salah satu ilmu yang kita bisa petik itu bahwa orang yang lahir di bulan Sapar dan pas tahunnya tahun Dal itu memang boleh dikatakan berat, nyawa saringan, terutama waktu kecil. Ibaratnya ya nyawa saringan itu berarti nyawa yang sudah tersaring. Bisa hidup itu karena sudah melalui lubang jarum. Makanya kalau sekarang ngadepi kehidupan yang berat itu ya walaupun seperti ini ya, tapi kita bisa merasakan dengan nyaman. Bahkan dalam kondisi yang secara umum berat, kita masih bisa membantu menolong orang lain menjadi maaf jatuh kamera, menjadi lebih berasa ringan, bahkan tidak hanya merasa ya sedulur-sedulur, tapi memang benar-benar hidup menjadi ringan, katanya seperti itu. Yang penting saya sarankan untuk panjenengan semua, seberat apapun panjenengan merasakan kondisi saat ini, tidak perlu banyak mengeluh, tapi tetap sebisa mungkin jadikan hidup panjenengan itu berguna untuk orang lain. Jadi biarpun dalam kondisi sulit panjenengan sendiri, tetapi tetap berguna, berfungsi, bermanfaat untuk orang lain. Itu baru dianggap orang yang lulus, budi pekertinya benar-benar luhur. Dirinya sendiri aja kesulitan, tetapi dalam kesulitan masih mampu, masih bisa menolong orang lain yang mungkin lebih sulit dari dirinya. Nah biasanya kan orang itu kan menjadikan alasan yang apa ya? Ya orang seringkali mencari alasan untuk tidak menolong orang, untuk tidak membantu orang lain. Alasannya apa? Ya merasa dirinya itu lebih sulit dari orang lain. Wong aku wae susah sulit ngene ngopo, wong liya dadak nulungi wong liya barang. Itu kadangkala seperti itu karena apa? Ya itu biasanya alasan yang sering digunakan oleh orang-orang yang pelit. Seperti itu sedulur-sedulur. Tapi sebaliknya, kalaupun kita menolong orang, juga jangan seperti lilin. Kita sibuk nolong orang, diri kita sendiri sengsara. Itu nggak bisa. Karena apa? Tetap nomor satu itu adalah orang-orang di sekitar kita, orang-orang dekat kita, keluarga, sahabat, semuanya itu yang harus menjadi prioritas. Termasuk tetangga, itu adalah ilmu. Kita nggak bisa kalau jadi orang kok bermusuhan dengan tetangga itu, ya itu salah besar. Justru orang yang akan lebih dulu menolong ketika di rumah terjadi apa-apa, siapa kalau bukan tetangga, ya kan? Kalau tetangga dijadikan musuh, ya artinya pagar keselamatan Anda udah berkurang. Makanya ini yang kadang dilupakan atau kadang nggak dipahami, nggak disadari.
Sehingga orang seenaknya aja bikin masalah dengan tetangga. Nggak boleh, risikonya terlalu gede. Biasanya orang-orang seperti itu juga sifat yang melekat dalam dirinya yang dilalah, sifatnya ya jelek. Ya sekali lagi ya, hidup ini bisa kita buat rumit atau bisa kita buat sederhana, tergantung mindset kita, tergantung prinsip hidup kita. Semua kembali pada diri kita masing-masing. Gini aja, gampangnya gini, kadang kita lihat di YouTube ini kan banyak orang yang ngomong tentang keilmuan, ilmu apa saja lah itu, terutama ilmu urip dan lain-lain. Tapi saya kadang melihat ini sebenarnya ilmunya sederhana, tetapi kenapa disampaikan dengan cara yang sangat rumit, menggunakan istilah-istilah asing sehingga orang mesti buka kamus, mesti googling, browsing lagi apa istilah itu maksudnya apa. Ini saya pikir ini kenapa ini orang malah membuat rumit masalah sederhana? Apa karena tidak mampu menyederhanakan atau karena memang ingin kelihatan canggih dan cerdas? Mungkin aneh. Ini kebalikan, kalau prinsip saya kebalikan dari itu. Justru ketika kita mau menyampaikan ilmu yang rumit, yang berat, kita harus mikir, otak kita harus diputer bagaimana caranya menyampaikan ilmu yang rumit dan berat ini menjadi sederhana dan mudah dipahami orang. Justru itu yang saya lakukan sebaliknya. Ya apa gunanya saya ngomong panjang lebar, tapi orang yang mendengarkan, yang menonton tidak paham. Kan buang-buang energi, buang-buang waktu. Makanya jangan memberikan menu yang rumit. Pada sesungguhnya menu itu tidak bergizi, tapi dikemas, dipoles, seolah-olah ini bergizi. Ditempeli gambar sayur misalnya, Anda mendapatkan nasi goreng 1 piring. Ada sayurnya, ada ikan lautnya, ada seafoodnya, ada dagingnya, tapi ternyata semua itu cuma gambar, bukan real ya. Ya seperti itu, makanya biasakan diri untuk menyederhanakan masalah. Menyederhanakan masalah itu bukan menyepelekan ya, beda. Menyederhanakan masalah itu membuat mudah masalah yang rumit, membuat ringan masalah yang berat. Yang dibuat mudah apanya sih? Ya solusinya, jalan keluarnya. Kalau pemahaman kan nggak perlu berat ringan, asal paham aja udah. Yang berat ringan itu kan bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana menentukan solusinya atau problem solvernya, itu yang penting. Orang kalau yang kulino membuat masalah yang rumit menjadi simpel dan sederhana, mudah dipahami, itu yang justru cerdas. Dan jasanya besar, manfaatnya besar. Karena apa? Ya karena dia justru lebih besar manfaatnya untuk orang. Sebentar ya, dulur-dulur. Saya atret.